Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmond Dahi, BP19. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah saya buat dalam beberapa hari terakhir, yaitu dengan topik pengertian dan konsep dasar administrasi pendidikan pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pengertian administrasi ada dua, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sedangkan administrasi dalam arti luas yaitu seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Administrasi pendidikan menurut beberapa para ahli, yaitu satu menurut Monroe tahun 1952 dalam buku Encyclopedia of Education Research mengartikan administrasi pendidikan merupakan pengarahan, pengawasan, dan pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan sekolah, termasuk administrasi pembiayaan dalam arti segala aspek yang berkaitan dengan sekolah harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Menurut Roring tahun 1966, administrasi pendidikan dapat diartikan pula sebagai pelaksanaan pimpinan yang mewujudkan aktivitas kerjasama yang efektif bagi tercapainya tujuan pendidikan. 3. Menurut Nasution tahun 1972, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan. Semua kegiatan berpendidikan adalah proses memanfaatkan sumber daya pendidikan melalui kerjasama sejumlah orang dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Keempat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan menggunakan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Beberapa unsur dalam pengertian administrasi pendidikan. 1. Ilmu yang mempelajari tentang penataan. Artinya bahwa sebuah program studi yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penataan dari suatu kota atau wilayah tertentu. Kedua, sarana penataan. Tujuan dari sarana penataan ini yaitu memudahkan penemuan kembali dan memudahkan penyusutan atau pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan. Ketiga, pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai melalui kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan ini pada hakikatnya memiliki dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Artinya, tujuan pendidikan dipandang sebagai target yang harus dicapai pada akhir kegiatan pendidikan. Kedua, sebagai petunjuk atau memberikan arah kepada setiap kegiatan pendidikan. Artinya, tujuan pendidikan dipandang sebagai pedoman bagi setiap pelaku pendidikan agar dalam melaksanakan kegiatannya tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang. Terakhir, suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Artinya bahwa akan dapat menciptakan suasana tenang antara guru dan siswa. Beberapa tips yang perlu dilakukan yaitu memberikan arahan dengan hormat dan empati. 2. Komunikasi dengan baik.
3. Libatkan dalam membuat aturan. 4. Upaya preventif untuk mengatasi masalah. Dan terakhir, bangun empati, dan lain-lain. Landasan hukum administrasi pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kajian dalam kegiatan pembelajaran ini meliputi cita-cita nasional mengenai pendidikan. 2. Menurut PP Nomor 60 Tahun 1999, 1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. 2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Menurut Kemendiknas Nomor 234 Tahun 2001, 1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. 2. Perguruan tinggi negeri, selanjutnya disebut PTN, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh menteri. 4. Menurut SK Dirjen Dikti Nomor 108 Tahun 2001, terdiri dari 1. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan penganggur baru. 2. Kepastian bahwa dengan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi baru tersebut tidak mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah atau secara finansial, dan misi utama perguruan tinggi tersebut masih tetap tertangani dengan baik. Sekarang masuk pada prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan terdiri dari prinsip secara umum, yaitu prinsip efisiensi, yang artinya seseorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bila mana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga, dana, dan fasilitas yang ada. 2. Prinsip pengelolaan, yaitu administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Di dalam proses administrasi, jika disertai pekerjaan manajemen dan operatif dalam waktu yang sama, seseorang administrator cenderung untuk memberikan prioritas pertama pada pekerjaan operatif. Administrator harus mampu menghindari kecenderungan negatif ini, sebab bila ia terlalu sibuk dengan tugas-tugas operatif, maka pekerjaan pokoknya yaitu pengelolaan akan terbengkalai. Prinsip kepemimpinan yang efektif. Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antar manusia atau human relationship, dimensi pelaksanaan tugas, dan dimensi situasi dan kondisi yang ada. Prinsip kerjasama. Seseorang administrator akan berhasil baik dalam tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama di antara orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Prinsip operasional administrasi pendidikan. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas adalah tolak ukur yang mempertegas bahwa semua administrator melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan fasilitas yang tersedia, memanfaatkan pola kerjasama yang ditunjang sepenuhnya oleh situasi dan kondisi yang sebenarnya. Prinsip efisien dan efektivitas. Efisiensi tidak hanya menyangkut penggunaan waktu secara tepat, tetapi juga menyangkut pendayagunaan tenaga secara optimal, serta sesuai dengan tujuan yang hendak tercapai. Prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu administrasi merupakan komponen input instrumental untuk menjamin tercapainya tujuan. Tujuan operasional yang sudah dirumuskan menjadi orientasi bagi pelaksana kegiatan administrasi.
Prinsip kontinuitas, yaitu seluruh pelaksanaan administrasi harus berkelanjutan, yaitu dengan acuan perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.